Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Tanpa banyak perdebatan dan sensasi di dalam negeri, warga Mesir tak lama lagi akan bersukacita. Pasalnya, gelombang pertama jet tempur Sukhoi Su-35SE yang dipesan dari Rusia sejak 2018 tak lama lagi bakal tiba. Setelah beberapa foto satelit yang mengungkapkan keberadaan Su-35 pesanan Mesir pada fasilitas produksi Sukhoi di Gagarin Aircraft Plant di Komsomolsk, Amur, kini informasi dipertajam lagi dengan hasil foto jarak dekat di mana Su-35 perdana dalam proses pengiriman ke Afrika Utara. Foto-foto pesawat tempur Su-35 dalam warna kamuflase Angkatan Udara Mesir yang terbang di Rusia bocor pada 22 Juli lalu. Kemungkinan pengiriman batch pertama Su-35 ke negara Afrika itu dijadwalkan akan dilakukan pada beberapa minggu ke depan, atau bisa juga sedang terjadi saat ini. Mesir adalah klien asing ketiga untuk Su-35, dan pembeliannya akan memberikan Mesir pesawat tempur yang paling canggih di Afrika atau dunia Arab. Klien sebelumnya termasuk Cina yang memesan 24 unit pada tahun 2015. Dan Indonesia yang belum menyelesaikan pembayarannya untuk 11 unit yang dipesannya pada tahun 2018. Pembelian Su-35 Mesir kemungkinan akan membangkitkan respon yang cukup besar baik di Israel dan Turki yang merupakan saingan militer lama Mesir, dan yang paling penting di Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump telah mengancam klien-klien besar untuk senjata Rusia dengan sanksi ekonomi yang keras di bawah Undang-Undang CAATSA yang berusaha mendorong Rusia untuk keluar dari pasar senjata global dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar untuk pemasok barat. Mesir telah diancam oleh Washington dengan sanksi CAATSA. Sekretaris Mike Pompeo mendesak Kairo untuk membeli persenjataan dari negara-negara barat untuk memodernisasi armada tempurnya, atau menghadapi konsekuensi serius jika Mesir menolaknya atau membeli alutsista dari Rusia. Tapi, Mesir telah menolak upaya Amerika untuk memaksanya membatalkan pembelian Su-35 dan telah menerima dukungan Rusia untuk pembelian Su-35. Alasan Kairo tetap maju dengan Su-35 adalah dikarenakan pabrikan barat hanya memasok Mesir dengan senjata yang di-downgrade dan menolak mengirimkan pesawat tempur kelas beratnya, dan hanya memasok Mesir dengan pesawat tempur F-16 ringan dengan avionik yang di-downgrade dan tanpa senjata rudal udara ke udara jarak jauh yang layak atau rudal presisi untuk serangan darat. Dalam artian, Barat melarang membeli senjata dari Rusia, tapi alternatif yang mereka sediakan sangat jauh dari kata layak atau bahkan berkualitas. Karena Mesir menganggap semuanya sudah di-downgrade, sedangkan Mesir menghadapi musuh yang nyata di kawasan mereka, seperti Turki dan Israel. Tak ada opsi lain selain berdiri sendiri menentukan pilihan sendiri daripada menuruti maunya sang paman, tapi jadi bulan-bulanan di kawasan. Selain itu, setelah adanya penggulingan pemerintahan Mesir pada tahun 2013, Amerika secara khusus memblokir pasokan suku cadang kepada militer Mesir, yang secara serius menghambat upaya memadamkan pemberontakan pada saat itu, menyebabkan pergeseran ketergantungan Mesir yang lebih besar pada persenjataan buatan Rusia. Penolakan Mesir untuk memutuskan hubungan pertahanan dengan Rusia di bawah tekanan Barat dapat mengirimkan sinyal kuat ke klien potensial lainnya untuk pesawat tempur Rusia termasuk Su-35. Jika Washington hanya menggertak mengenai sanksi, pihak lain yang berkepentingan akan menganggapnya sebagai isyarat untuk memperoleh pesawat baru Rusia. Atau jika sanksi tidak diterapkan, ini tidak hanya akan mengurangi prospek penjualan senjata barat di masa depan ke Mesir, tetapi juga akan memberikan peluang bagi Rusia dan kemungkinan negara lain seperti Cina untuk meningkatkan ekonomi Mesir dan mengurangi pengaruh barat di negara Afrika yang strategis itu. Tanpa pemberian sanksi kepada Mesir, dapat memberanikan klien potensial lainnya untuk melanjutkan rencana pembelian senjata Rusia. Di antara negara-negara yang berpotensi terkena dampak adalah Indonesia, yang kontraknya untuk pembelian Su-35 saat ini masih belum menentu, antara menyatakan tekadnya untuk tidak tunduk pada tekanan Amerika, atau mencari tawaran lain untuk alternatif pesawat tempur buatan Barat seandainya Indonesia membatalkan kesepakatan Su-35. Jika pembelian Su-35 Mesir dengan ancaman di bawah Undang-Undang CAATSA
berakhir dengan kegagalan Barat mencegah super flanker itu mengudara di langit Mesir, kemungkinan akan mengarah pada perubahan di Indonesia menuju opsi sebelumnya, yakni melanjutkan pembelian Su-35. Paman Sam sepertinya harus memberikan alternatif yang lebih seimbang ketika mereka melarang membeli Su-35. Mungkin bisa alternatif F-35 dengan full opsi untuk pembelian rudal-rudalnya. Jadi, jangan hanya melarang membeli dari Rusia, lalu diberi alternatif F-16 Viper. Karena banyak negara sudah bosan dengan F-16. Amerika saja ogah untuk memperbanyak F-16-nya. Jadi, pasar internasional kebanyakan ya ogah kalau produksinya saja ogah menggunakannya. Bagaimana menurut Anda mengenai berita ini? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Su-35 Mesir ke depannya? Berikan jawaban Anda.